Cerita novel Perintah Kaisar Naga bab selanjutnya. Ojo lali subrek, like and comment ya, yuk gasken. Ji Yue tercengang saat dia mengikuti Ji Meizhen, menatap kosong ke tubuh Qin Jingyu dengan bingung. Mereka meminta Qin Jingyu untuk menyadari asal-usulnya. Sekarang asal-usulnya telah diketahui, tetapi orang tersebut sudah meninggal. Bagaimana dia bisa menjelaskan kepada Istana Juman ketika dia keluar? Terlebih lagi, mereka bahkan tidak tahu bagaimana Qin Jingyu meninggal. Saudaraku, apa yang harus kita lakukan? Ji Meizhen bertanya dengan bingung. Bagaimana saya tahu? Ji Yue juga bingung. Mengapa Tuan Qin tiba-tiba meledak sampai mati? Karena ruang aslinya terlalu kecil, tapi dia harus meniru orang lain dan terus-menerus menyerap nafas aslinya, sehingga tubuhnya tidak tahan, sehingga dia meledak dan mati. Saat ini, Chen Ping membuka matanya dan berkata, meski aura asli di tanah leluhur keluarga Ji sangat kuat, Chen Ping tidak bisa menyerapnya tanpa henti. Ji Meiyan juga perlahan membuka matanya saat ini. Kali ini aura Ji Meiyan jelas berubah berbeda. Kak, apakah kamu juga sudah menyadari aura aslinya? Ji Meiling melihat Ji Meiyan membuka matanya, jadi dia bertanya. Ji Meiyan mengangguk, "Yah, saya tidak tahu apa yang terjadi. Tapi tiba-tiba ruang asal terbuka dan saya menyadari asal-usulnya." Setelah Ji Meiyan selesai berbicara, dia melambaikan telapak tangannya dengan ringan, dan aura emas keluar dari tubuhnya, dan kemudian berubah menjadi serigala prajurit lapis baja emas. Serigala lapis baja emas meraung, terlihat sangat menakutkan. Melihat pemandangan ini, wajah kakak dan adik Ji Yue dan Ji Meizhen menjadi sangat jelek. Dengan kekuatan Ji Meiya saat ini, Ji Meizhen tidak lagi memiliki kemampuan untuk menantang. Kakak, selamat untukmu. Ketika Ji Yun melihat ini, dia buru-buru mengucapkan selamat kepada Ji Meiyan. Lagi pula, tidak mudah untuk membuka ruang asal dan menyadari asal-usulnya. Saya juga diberkati oleh nenek moyang saya karena memiliki kesempatan seperti itu. Jangan khawatir. Saya yakin cepat atau lambat Anda akan bisa membuka ruang aslinya. Ji Meiyan berkata dengan sangat gembira, tanah leluhur keluarga Ji ini memang tempat yang bagus untuk memahami asal-usulnya. Begitu Anda membuka ruang asal dan datang ke sini untuk memahami asal-usulnya, Anda akan mendapatkan hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha. Ayo keluar. Aura asli ini semua ditinggalkan oleh nenek moyangmu. Jika semuanya terserap, akan terjadi sesuatu yang buruk. Chen Ping berkata sambil tersenyum tipis, ruang asli Chen Ping adalah bintang-bintang di alam semesta. Jika dia benar-benar menyerapnya, dia mungkin akan mampu menyerap semua aura asli dari tanah leluhur keluarga Ji. Dan Ji Meiyan itu, hutan yang luas, dapat menyimpan aura asli dalam jumlah besar. Jika keduanya selesai menyerap semua aura aslinya, entah berapa tahun yang dibutuhkan tanah leluhur keluarga Ji untuk menumbuhkan aura aslinya. Akan sulit bagi keturunan keluarga Ji untuk memahami asal-usul mereka. Chen Ping tidak boleh terlalu egois. Awalnya, bagus untuk memasuki tanah leluhur keluarga Ji dan menyadari asal-usul elemen logam, tapi setelah menyerap cahaya asal-usul orang lain, itu sedikit tidak masuk akal. Ayo pergi. Ji Meiling mengangguk gembira. Meski Ji Yun dan Ji Meiling tidak mendapat banyak keuntungan, mereka tetap sangat bahagia. Tepat ketika beberapa orang melewati Ji Yue dan Ji Meizhen, mereka berdua masih berdiri kosong karena tidak tahu bagaimana cara keluar dan menjelaskan. Kakak kedua, kakak ketiga, apakah kamu tidak pacaran? Ji Yun bertanya,
baik Ji Yue maupun Ji Meizhen tidak berbicara. Kakak keenam, abaikan mereka, ayo pergi. Ji Meiling menarik Ji Yun ke depan. Segera, mereka keluar dari call. Setelah Ji Yue dan Ji Meizhen saling memandang, mereka hanya bisa mengikuti mereka keluar. Bahkan jika mereka tidak keluar, mereka akan diusir secara paksa dari tanah leluhur keluarga Ji jika ditutup. Chen Ping melewati pintu terang dan muncul di aula lagi. Taisu dari keluarga Ji masih duduk bersila di tengah aula. Taisu, kita keluar. Ji Meiyan melangkah maju dan menyapa Taisu. Taisu memejamkan matanya sedikit, lalu perlahan membukanya, menatap Ji Meiyan dan berkata, saya telah menjaga di sini selama ratusan tahun, dan hanya Anda yang mengaktifkan batu polimorfik dan membuka asal-muasal nenek moyang saya dari keluarga Ji, luar angkasa, memahami asal mula sistem logam. Merupakan suatu kehormatan bagi saya untuk melihat pemandangan ini seumur hidup saya. Perkataan Taisu membuat Ji Meiyan sedikit bersemangat. Ia tidak menyangka bahwa yang ia sadari adalah ruang asli nenek moyang keluarga Ji. Pantas saja itu adalah ruang asli yang sangat luas seperti hutan yang luas. Ji Yue dan Ji Meizhen di samping mendengarkan kata-kata Taisu, dengan rasa iri, cemburu, dan kebencian di mata mereka. Mereka tidak menyangka Ji Meiyan akan seberuntung itu. Taisu, kalau begini, bukankah adikku adalah orang paling berbakat di keluarga Ji kita selama ratusan tahun? Ji Meiling bertanya dengan cepat. Selama ratusan tahun, hanya Ji Meiyan yang bisa mengaktifkan batu polimorfik itu, jadi dia pasti yang paling berbakat. Namun siapa sangka Taisu menggelengkan kepalanya. Adikmu hanya berbakat biasa-biasa saja, tidak ada bedanya dengan orang lain. Ji Meiling tertegun dan bertanya dengan bingung, Taisu, karena bakat adikku biasa-biasa saja, mengapa dia bisa mengaktifkan batu pengumpul itu, membuka ruang aslinya, dan memahami sumber aslinya? Taisu kemudian mengalihkan perhatiannya ke Chen Ping, lalu menghela nafas. Meskipun bakat kakakmu biasa-biasa saja, dia beruntung. Saat dia memasuki tanah leluhur, adikmu berhubungan seks dengan orang ini, yang membuat bakat awalnya biasa-biasa saja ubah. Garis keturunannya juga telah berubah, dan kemudian batu polimorfik akan diaktifkan. Karena aku, Chen Ping tertegun dan bertanya dengan tidak percaya. Iya. Garis keturunan dan bakatmu langka di dunia. Meskipun aku belum pernah melihatmu secara menyeluruh, aku tahu bahwa kamu bukan orang biasa. Kalau tidak, apa menurutmu tidur dengan gadis keluarga Ji saja akan memberimu darah keluarga Ji, dan aku akan mengizinkanmu masuk? Jika itu masalahnya, berapa banyak orang luar yang memasuki tanah leluhur keluarga Ji kita selama ratusan tahun terakhir? Tapi keputusanku benar, karena mula keluarga Ji kita bisa kembali ke asal-usul leluhurnya. Senyuman bangga muncul di wajah Taisu, ketika Chen Ping mendengar hal itu. Dia terlihat sangat malu, ternyata lelaki tua ini memanfaatkannya. Ji Meiyan juga sedikit malu. Lagi pula, terlalu memalukan untuk memberitahunya tentang tidur dengan Chen Ping di aula di depan banyak orang. Kakak, kalian berdua, apakah kalian berdua melakukan itu di aula ini? Ji Meiling bertanya tidak percaya. Ji Meiyan tersipu dan tidak berkata apa-apa. Ji Yue dan Ji Meizhen memandang Chen Ping dengan kaget dari kata-kata Taisu. Mereka tahu bahwa Chen Ping jelas bukan orang biasa. Ji Meiyan disayangi oleh nenek moyang keluarga Ji hanya karena dia tidur dengan Chen Ping. Keterlaluan sekali. Ji Meizhen bahkan merasa kenapa bukan dia yang tidur dengan Chen Ping.
Jika itu masalahnya, maka Andalah yang akan membuka ruang asal dan menyadari asal-usulnya. Taisu kemudian mengalihkan perhatiannya ke Ji Yue dan Ji Meizen. Kalian berdua berlutut, kata Taisu dengan nada dingin. Ji Yue dan Ji Meizen tertegun sejenak, lalu mereka berdua berlutut di tanah. Kamu berkolusi dengan orang luar dan menggunakan tanah leluhur keluarga Ji kita sebagai alat tawar-menawar. Apa menurutmu aku tidak tahu? Meskipun aku tidak bisa meninggalkan aula ini, sudah kubilang, aku tahu segalanya tentang keluarga Ji. Selama aku masih hidup, tidak akan ada kekacauan di keluarga Ji, dan tidak ada orang luar yang berani menjadi liar di keluarga Ji. Keluarlah dan suruh ayahmu datang ke tanah leluhur dan temani aku menjaga tanah leluhur selama 10 tahun. Kata-kata Taisu seperti palu yang berat, menghantam hati Ji Yue dan Ji Meizen dengan keras. Mereka tidak menyangka bahwa Taisu, yang berada di aula sepanjang hari, benar-benar mengetahui pikiran mereka. Jika Taisu marah, maka garis keturunan mereka akan berakhir. Aku akan menuruti kata-kata Taisu dan aku akan mengatakan yang sebenarnya pada ayahku. Ji Yue berkeringat dingin dan berkata dengan gemetar. Taisu melambaikan tangannya, dan Chen Ping serta yang lainnya langsung meninggalkan aula. Tepat ketika Chen Ping meninggalkan aula utama, suasana di keluarga Ji sangat tegang. Jika bukan karena Chen Ping yang masih berada di tanah leluhur mereka, saudara Ji Lianying dan Ji Li Jun akan saling menghunus pedang. Ayah, aku sudah mengumpulkan semua murid yang bisa aku panggil. Diperkirakan saudara keenam akan segera keluar dari tanah leluhur. Begitu mereka keluar, paman kedua pasti akan mengambil tindakan. Ji Cheng mengikuti Ji Lianjun dan berkata, "Ada apa dengan paman keduamu?" Ji Lianjun bertanya dengan sedikit cemberut. Paman kedua telah mengumpulkan orang-orang di sisinya, dan semua orang dari istana Juman telah dihibur di kediaman paman kedua. Ji Lianjun terdiam beberapa saat, lalu berkata, "Cenger, ketika saudara keenammu keluar, kamu akan menemukan cara untuk membawa mereka pergi. Aku khawatir akan ada pertempuran sengit kali ini. Paman keduamu berkolusi dengan istana Juman. Aku khawatir akan sulit bagi kami untuk menolaknya. Jika keluarga Ji benar-benar jatuh ke tangan paman keduamu, kamu tidak boleh kembali, atau pergi ke paman ketigamu." "Ayah, aku tidak akan pergi. Aku ingin bersamamu." Ji Cheng menggelengkan kepalanya. "Kamu bau? Apa yang kamu lakukan denganku? Apakah kamu menunggu untuk mati? Siapa yang peduli dengan adikmu?" Ji Lianjun segera berteriak dengan marah. Ji Cheng menunduk dan tidak berkata apa-apa lagi. Ketika Ji Lianjun melihat ini, dia hanya bisa menghela nafas dan terdiam. Di rumah Ji Lianying, Qin Hetian, penguasa istana Juman, mengikuti Ji Lianying untuk bertukar cangkir dan cangkir. Orang-orang istana Juman telah dihibur di sini dalam 2 hari terakhir, yang membuat Qin Hetian sangat senang. "Tuan Istana Qin, jangan khawatir. Dengan bakat Tuan Qin dan aura kuat asal mula tanah leluhur keluarga Ji kita, dia pasti bisa merasakan asal-usulnya. Jika saatnya tiba, Tuan Istana Qin akan membantu saya mendapatkan posisi kepala keluarga Ji. Mulai sekarang, setiap kali tanah leluhur keluarga Ji kami dibuka, saya akan membiarkan Tuan Qin masuk dan berlatih. Saya tidak akan pernah mengingkari janjiku." Ji Lianying berkata dengan penuh semangat, "Hahaha. Tuan Ji sangat senang. Apa yang bisa saya katakan? Saya akan berusaha sekuat tenaga membantu Tuan Ji memperjuangkan posisi kepala keluarga." Qin Hetian tertawa dan berkata, "Ayah,
Keluarlah, mereka yang memasuki tanah leluhur telah keluar. Saat ini, Qin Jingyun berlari masuk dan berkata, keluar secepat ini. Qin Hetian tercengang, ayo kita lihat. Ji Lianying segera meletakkan gelas anggur di tangannya. Saat ini, di depan tanah leluhur keluarga Ji, Chen Ping semua keluar, kecuali Qin Jingyu. Ji Lianjun mendapat berita itu dan bergegas menemui orang-orang secepat mungkin. Ketika Ji Lianjun melihat Ji Meiyan dan Chen Ping juga ada di tim, dia langsung mengerti mengapa Ji Meiyan dan Chen Ping tiba-tiba hilang. Kedua orang itu pasti telah menyelinap ke tanah leluhur, tetapi Ji Lianjun sedikit bingung bagaimana Chen Ping bisa memasuki tanah leluhur dengan Tai Su yang menjaganya. Tapi sekarang bukan waktunya memikirkan hal itu. Sekarang semua orang telah keluar dari tanah leluhurnya. Krisis keluarga Ji telah dimulai. Ayah, kakak perempuanku yang tertua telah membuka ruang asal dan menyadari asal-usulnya. Bahkan Tai Su memuji kakak perempuan tertuaku. Kakak perempuan tertuaku sekarang menjadi anggota keluarga Ji nomor 1. Setelah Ji Meiling melihat Ji Lianjun dan Ji Cheng, dia berlari dengan semangat dan berkata, "Apa?" Ji Lianjun dan Ji Cheng sama-sama tercengang, dengan ekspresi luar biasa di wajah mereka. "Meiyan, apakah yang dikatakan kakakmu itu benar?" Ji Lianjun bertanya pada Ji Meiyan. Ji Meiyan mengangguk, lalu melambaikan telapak tangannya, dan aliran aura asli langsung melintasi langit, mengembun menjadi serigala perang lapis baja emas di udara.